Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai organisasi dan kerjasama tim. Baik, saudara-saudara, mari kita bahas satu persatu mengenai organisasi dan kerjasama tim. Ketika kita bicara organisasi dan kerjasama tim ini adalah merupakan satu kesatuan yang harus dipadukan secara kontinu, secara bersama-sama, bahwa perusahaan mengerti arti pentingnya organisasi dan kerjasama tim. Baik, mari kita lihat slide berikut ini. Kalau kita bicara organisasi, tentunya kita tidak bisa bicara secara individual. Artinya ketika kita mendengar kata organisasi, tentunya kita di benak kita muncul yang namanya yaitu kelompok, yaitu banyak orang, yaitu sekumpulan orang. Artinya apa? Organisasi ini adalah yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok yang mempunyai tujuan yang sama semestinya. Namun dalam suatu organisasi ini kadang terjadi hal-hal yang tidak dapat mencapai tujuan bersama tersebut. Makanya di dalam organisasi itu dibentuklah suatu struktur organisasi. Kira-kira fungsi struktur organisasi itu sendiri apa? Perusahaan memandang bahwa struktur organisasi ini merupakan suatu yang harus dilakukan. Artinya apa? Perusahaan harus membuat struktur. Ini adalah untuk membuat suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang satu dengan yang lain bisa berjalan secara bersama-sama dalam rangka tadi yang saya katakan, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di dalam perusahaan, struktur organisasi ini sering dibuat oleh perusahaan, sering dibuat secara teratur, secara bagus. Namun konteks ini, realitasnya di dalam proses implementasi organisasi ini, kadang perusahaan tidak bisa memaksimalkan organisasi atau struktur organisasi ini dengan baik. Yang biasanya kenapa kok tidak bisa berjalan dengan baik? Dalam organisasi tentunya tidak lepas yang namanya bekerja bersama, yaitu kita katakan kerjasama tim. Perusahaan kadang tidak mampu mengendalikan, perusahaan kadang tidak bisa menghandle, memanage yang namanya kerjasama tim. Karena apa? Masing-masing tim, masing-masing kerjasama tim ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Padahal harapan perusahaan tadi
struktur organisasi yang dibuat tadi adalah mengharapkan satu tujuan, satu harapan, dan satu visi misi yang menghasilkan yang namanya harapan dan tujuan. Yang akhirnya nanti harapan perusahaan itu kan menghasilkan profit. Nah, ketika kerjasama tim ini tidak berjalan dengan baik, harapan, tujuan, dan profit tadi tentunya akan terkendala. Bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa struktur organisasinya berjalan dengan baik, kerjasama timnya berjalan dengan baik? Nah, inilah tugas seorang entrepreneur, seorang manajer harus bisa mengakomodasi bahwa struktur organisasi ini, kerjasama tim ini dipastikan bisa berjalan dengan sempurna, bisa berjalan dengan baik sesuai harapan tadi. Kalau kita bicara tim, tentunya bagaimana untuk meningkatkan kerjasama tim ini? Saudara-saudara perlu tahu bahwa yang namanya tim itu kan tidak sedikit orang, yang biasanya terdiri dari banyak orang. Nah, inilah yang menyebabkan kerjasama tim ini yang kadang kurang berprinsip satu, kurang berharapan satu, karena masing-masing individu itu mempunyai pikiran masing-masing, mempunyai inisiatif masing-masing, mempunyai kreativitas masing-masing. Namun demikian, sebagai seorang entrepreneur harus bisa membangun kerjasama tim ini berjalan dengan baik. Nah, untuk berjalannya tim ini bisa berjalan dengan baik, harus dilakukan apa? Tentunya ketika kita bicara tim, tidak lepas dari tadi yang saya katakan bahwa tim ada dari beberapa orang. Tentunya kita akan bicara mengenai, yaitu bicara manajemen diri. Ketika kita bicara manajemen diri ini kan sejauh mana seorang karyawan, seorang tenaga kerja, seorang yang beranggotakan beberapa orang tadi yang membentuk suatu tim ini harus bisa memanajemeni diri. Artinya saya bisa memanage diri, bisa mengatur dirinya bahwa dirinya itu berperan di dalam tim, bahwa dirinya itu adalah sebagian daripada tim, dan seharusnya seseorang harus merasa bahwa dirinya tidak berdiri sendiri, artinya harus berdiri di dalam tim tadi. Nah, ini harus dibangun. Tim ini harus dibangun agar tim bisa berjalan dengan baik. Kadang di perusahaan itu sampai melakukan apa yang namanya outbound, melakukan training, melakukan kegiatan bersama. Ini untuk apa? Ya, untuk membangun yang namanya kerjasama ini. Ketika perusahaan melakukan yang saya tampilkan ini, rafting katakanlah begitu, coba dengan saudara bayangkan ya, bahwa ketika dalam suatu kendaraan kendaraan rafting ya, ini bentuknya seperti ini. Satu tim ini tidak siap untuk mengemudi kendaraan ini. Satu tim ini membelot katakanlah begitu. Satu tim ini tidak mengikuti arus instruksi
daripada nahkoda kendaraan ini, kira-kira berjalannya tim ini, arus pergerakan tim ini nanti bisa berjalan dengan baik tidak kira-kira dalam proses melakukan rafting ini. Saya kira ada kendala. Contoh katakanlah masing-masing membayar dayung ini ya. Kalau satu orang dayungnya tidak diputar, kira-kira kecepatannya kurang. Mungkin arahnya arahnya ya kurang terarah. Mungkin harapan si pengemudi dayung ini diarahkan ke depan, semuanya ke depan, tapi mungkin ada 2 orang maunya ke belakang. Nah ini kan bisa menghambat. Sebetulnya bisa cepat tapi malah tidak bisa cepat. Nah inilah mungkin malah bisa berhenti karena arus tadi, karena arah tadi tidak sesuai harapan. Nah ini kita bisa membayangkan bahwa kualitas tim ini bisa bagus manakala semua orang yang ada dalam organisasi ini bisa memaksimalkan potensi dirinya di dalam meraih apa yang diharapkan perusahaan ya. Ketika kita bicara rafting ini, tentunya semua orang ini bawa yang namanya dayung. Dayung ini fungsinya apa? Dayung untuk mendayung tentunya ya. Tapi ada satu orang yang tidak tahu apa itu fungsi dayung. Nah ini tentunya akan menjadi kendala bagaimana perjalanan rafting ini tidak bisa sukses sesuai harapan si para pendayung ini ya. Nah ini kita bayangkan bagaimana membangun tim secara kuat itu beranjak daripada manajemen diri dulu, dan kita nantikan akan membangun tim yang kuat harus bagaimana ya, tadi saya bilang harus membuat suatu rangkaian yang bisa membawa bahwa tim ini bisa sukses ya, harus satu arah, harus satu tujuan, harus satu visi misi tadi. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika manajemen diri, ketika membangun tim ini tidak bisa berjalan dengan baik, biasanya orang itu perlu yang namanya belajar ya. Kadang orang belajar itu orang mau sukses itu biasanya mempunyai pengharapan. Rata-rata orang itu maunya proses belajar ini kan akan segera memberikan hasil langsung yang semakin besar. Kita belajar, kita membangun bisnis, kita membangun relasi, kita membangun koneksi, maunya kan langsung kita dapat berhasil. Maunya kan kita ingin bahwa proses harapan ini, proses belajar ini segera memberikan hasil langsung yang lebih besar. Nah, tapi kenyataannya proses belajar itu tidak seperti itu. Maunya kan seperti ini, dari atas menuju ke naik ke atas, sampai atas, menuju terus ke atas sampai berhasil dan sukses. Maunya seperti itu. Tapi kenyataan di dalam proses orang belajar itu tidak bisa seperti itu. Dalam proses belajar itu biasanya orang belajar itu ini seperti orang belajar itu sebetulnya seperti burung terbang gitu ya. Belajar terbang itu kan kadang dari atas terjun,
menuju ke bawah, artinya bisa jatuh, bisa mungkin malah kalau sampai tanah mati, dan dia akan naik lagi, berusaha naik lagi untuk terbang. Ini proses belajar yang natural, artinya yang dialami semua orang. Proses belajar itu seperti ini, tidak bisa langsung yang namanya berhasil terus, tidak bisa langsung. Mesti ada yang sering gagal, ada yang sering putus asa, ada yang patah semangat, ada yang tidak punya semangat, dan lain sebagainya. Ini proses belajar yang sebenarnya. Orang itu kalau belajar tidak bisa sesuai dengan harapan yang pertama ini. Tentunya mestinya melakukan proses yang harapan seperti yang kedua ini ya. Nah, untuk mencari manusia itu bisa bagus kalau manusia itu merasa dirinya bahwa punya potensi, diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, bahwa dirinya merasa punya potensi ya, tapi tidak sombong. Artinya dia dilahirkan, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, harus dibangun potensi yang ada, harus dibangun, harus dipupuk potensi yang dipunyai. Kadang orang memandang bahwa dirinya rendah, dia tidak mau merasa bahwa dia punya potensi, padahal dia punya potensi yang luar biasa kalau mau memaksimalkan potensi yang dipunyai ya. Nah, tinggal kita ini mau kemana ya, kita itu mau kemana ya, dimana kita ketika kita bicara membangun kerjasama tim ini ya, kalau kita bicara posisi dan potensi dan prestasi, kita mau di mana? Mau yang posisi bintang, mau yang posisi kerbau sapi, mau posisi gambar ini ya, ini telepon yang ini mau posisi ini kendi. Posisi bintang ini ya masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Coba nanti saudara-saudara cari yang saya gambar ini, mungkin saudara-saudara bisa memastikan bahwa posisi ini saudara di mana itu. Nanti kita bahas di kelas ya. Coba. Sebetulnya kalau kita bangun kerjasama itu kan kita sudah diajarkan, kita sudah diberi contoh bahwa sebetulnya suatu kerjasama itu ya, kita membayangkan sholat berjamaah itu kan, kalau dalam Islam itu kan, kalau sholat sendiri pahalanya cuma 1, tapi kalau berjamaah 27 kali lipat. Nah, inilah yang menjadi contoh bahwa ketika tim ini bisa bekerja sama dengan baik, tentunya akan menghasilkan hal-hal yang besar. Mungkin kalau sebuah bangunan gedung ini diangkat, banyak orang bisa angkat, namun satu orang bergerak pun tidak gitu kan. Nah, inilah bangun kerjasama yang baik itu adalah akan membangkitkan sumber daya dan potensi yang luar biasa, yang kadang kita tidak bisa tahu bahwa potensi itu luar biasa ya. Kita boleh memegang prinsip ini ya, prinsip bahwa kita punya potensi masing-masing ya. Ini yang saya kira sekarang kita mau kemana ya? Nah, ini harapan kita ini
mau kemana ya, mau pergi cepat, mau action cepat, mau move in cepat, mau aku merasa mampu dan sekuat tenaga mau berupaya untuk membangkitkan dirinya di dalam tim. Ini ya upaya masing-masing entrepreneurs di dalam memanage yang namanya kerjasama dan tim. Saudara-saudara sebagai calon entrepreneur, sebagai saudara-saudara sebagai calon pengusaha tentunya harus paham betul yang namanya organisasi dan kerjasama tim ini, karena mau tidak mau membangun suatu usaha adalah membangun suatu organisasi, membangun suatu tim ya. Ini harus berjalan dengan sempurna dan berjalan dengan baik. Saya kira apa yang saya sampaikan ini merupakan pembukaan kuliah hari ini. Nanti kita diskusikan di dalam kelas, dan selanjutnya saya kira saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.